Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, jumpa kembali di channel Satria Kembara. Kali ini akan melanjutkan episode yang kemarin, Babad Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, jangan lupa kami mengharap subscribe Anda dan komen serta like. Di episode kemarin diceritakan bahwa Raden Haryo Baribin bermukim di daerah Pakuan Parahyangan atau Pakuan Pajajaran, dan bergelar menjadi Raden Haryo Baribin Pandito Putra. Dikisahkan pada sekitar tahun 1474 Masehi di daerah Jawa Barat ada sebuah kerajaan yaitu Pakuan Parahyangan dengan dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Linggawestu atau Prabu Linggawestu Ratu Purana Jaya Dewata. Adapun Prabu Linggawestu itu mempunyai saudara empat. Yang pertama yaitu Raden Banyak Cotro. Raden Banyak Cotro ini dikisahkan bahwa menjadi raja di kerajaan Pasir Luhur, yaitu tepatnya di sebelah barat kota Purwokerto, kurang lebih 2 km. Ini sekarang daerah Karanglewas. Yang kedua, nama saudara beliau adalah Raden Banyak Blabur. Beliau yang menggantikan Prabu Linggawestu menjadi raja di Pakuan Parahyangan. Kemudian yang kedua yaitu Raden Banyak Ngampar. Banyak Ngampar ini menjadi penguasa di daerah Dayu Luhur, kalau sekarang itu daerah Majenang, Cilacap. Kemudian Retno Pamekar. Retno Pamekar ini yang dipersunding oleh Raden Haryo Baribin. Dikisahkan bahwa setelah Prabu Linggawestu mendengar adanya ada seorang pendeta di kawasannya yang bergelar Raden Haryo Baribin Pandito Putro, maka mengutuslah patihnya untuk bisa membawa Raden Haryo Baribin menghadap. Alkisah, Raden Haryo Baribin dibawa menghadap ke Sang Prabu Linggawestu. Setelah berbincang-bincang dan mengatakan bahwa beliau berasal dari kerajaan Majapahit, masih saudara dengan Prabu Brawijaya V, maka akhirnya dia pun dijodohkan dengan adiknya yang bernama Dewi Pamekar. Raden Haryo Baribin dengan Dewi Pamekar itu mempunyai 4 anak. Yang pertama Raden Joko Katubu. Raden Joko Katubu ini nanti bisa depannya akan menjadi Bupati Wirosobo kedua setelah menggantikan Prabu atau Raden Ngabei Wirohutoyo, Bupati Wirosobo pertama. Kemudian yang kedua Raden Banyak Sosro. Raden Banyak Sosro ini bermukim di daerah Pasir Luhur dengan uanya di telaga uanya itu di, kalaupun uanya itu atau
Pak D-nya, yaitu Banyak Soto, kan bermukim di daerah Pasir Luhur, menjadi raja, menjadi menantu daripada Prabu Gendodoro, yaitu mempersunting Dewi Ciptoroso. Kemudian ponakannya itu bermukim di daerah tersebut, tapi sayang beliau tidak sampai tua. Beliau meninggal dalam usia muda, namun meninggalkan seorang anak, yaitu Raden Semangun. Raden Semangun ini nantinya bergelar atau Raden Joko Kaiman dan mendirikan kerajaan, atau bukan mendirikan Kabupaten Banyumas, atau pendiri Kabupaten Banyumas yang pertama, yaitu Raden Joko Kaiman. Kemudian yang keempat yaitu Roro Ngesa. Roro Ngesa diperistri oleh Kiai Kejawar atau Kiai Merangi di daerah Kejawar, nanti bergelar dengan Kiai Merangi Semu, yang nanti akan mengasuh Raden Joko Kaiman. Demikian, kita tidak menceritakan tentang Banyak Soto yang menjadi Bupati Pasir Luhur. Nanti ada sesi tersendiri atau kisah tersendiri. Kita menginjak yang ada hubungannya dengan Banyumas atau Kabupaten Wirosobo, siapa yang menjadi Bupati Wirosobo pertama. Raden Kiai Raden Adipati Wirohudoyo, yaitu Adipati Wirosobo pertama. Pada zaman kerajaan Majapahit terakhir, sekitar pada tahun 1466, Wirosobo letaknya di daerah Banjarnegara, daerah sekarang, termasuk di Kabupaten Banyumas pada masa Joko Kaiman. Yaitu daerah dekat Kelampok sekarang merupakan satu kabupaten diperintah oleh seorang adipati. Dan kala itu Banyumas belum ada dan masih merupakan hutan belukar. Kini Wirosobo hanya merupakan kecamatan yang termasuk wilayah Kawedanan Bukateja di kawasan Purbalingga. Sebagai Adipati Wirosobo yang pertama adalah Raden Paguan atau Sayyid Abdu Ismanapi, dan bergelar Kiai Raden Adipati Wirohudoyo, putra sulung dari Sayyid Ismanapi Atlas bin Jam'a atau Pangeran Pujonggo atau Sultan Modang. Dan Sultan Modang adalah masih keturunan dari Syekh Maulana Jumadil Kubro. Kiai Adipati Wirohudoyo menikah dengan seorang putri Pakuan Perhayangan, putri dari Sri Prabu Mundingwati dari kerajaan Cidangbarang atau kerajaan Sidamar. Dari Prabu Mundingwati ia telah mendapat satu anugerah pusaka berupa sebuah gongso atau bende, gongso Slendro, yang kemudian menjadi salah satu pusaka Kabupaten Banyumas. Tetapi nanti pada zaman Pangeran Mangkubumi menjadi Sultan Mataram dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I, pusaka tersebut telah diboyong ke Keraton Mataram dan kemudian diberi nama Kiai Surakwojo. Ini terjadi sekitar pada tahun 1700-an, itu 1755 Masehi.
yaitu setelah pusaka tersebut bersemayam di Kabupaten Wirosopo, kemudian menjadi Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 300 tahun, yaitu 3 abad kurang lebih. Dan mungkin disebabkan karena pada waktu itu yang telah diangkat menjadi patih Kesultanan Mataram yang pertama adalah Bupati Banyumas ke-9, yaitu Kyai Raden Adipati Yudonegoro III, yang kemudian bergelar Kyai Kanjeng Raden Adipati Aryo Dwanurejo I. Pemirsa, Kyai Adipati Wirodoyo hanya berputra seorang, punya anak 1 orang, putri bernama Roro Mukatimah. Sebelah bahwa pada saat Wirosopo telah kedatangan seorang pemuda yang bermaksud akan mengabdikan diri pada Adipati Wirosopo, tapi akhirnya tidak mengabdi pada sang Adipati, melainkan pada Ki Ageng Buaran, yang kebetulan adalah saudara bungsu dari Adipati Wirosopo. Pemuda tersebut bernama Raden Joko Katuhu. Raden Joko Katuhu selama mengabdi sangat rajin membantu Kiai Ageng Buaran di ladangnya yang sangat luas. Setiap hari mereka selalu bersama-sama pergi ke ladang, tetapi pada saat akan pulang, Raden Joko Katuhu selalu menolak untuk pulang bersama, yang menimbulkan lama-kelamaan menimbulkan kecurigaan Ki Ageng Buaran. Dan yang kemudian diselidiki, ternyata Raden Joko Katuhu pada setiap sore sebelum akan pulang selalu terlebih dahulu mengumpulkan kayu dan dahan-dahan kering. Setelah cukup banyak, kemudian setelah api membara, lalu dia loncat ke dalamnya hingga beberapa saat. Sekeluarnya dari dalam api, Raden Joko Katuhu kelihatan segar, bugar seperti habis mandi, dan setelah itu barulah ia pulang ke rumah. Hal ini membuat Ki Ageng Buaran keheran-heranan dan sangat kagum. Setelah diketahuinya beberapa kali, lalu segera dia diberitahukan kepada Kyai Adipati Wirohudoyo. Setelah Adipati Wirohudoyo mengetahui, segera Raden Joko Katuhu dititahkan menghadap. Dan ketika telah diketahui asal-usul, kemudian diangkat sebagai putra, dan lama-kelamaan juga menjadi putra menantu, dijodohkan dengan Dewi Roro Mukatimah. Sebagaimana lazimnya pada zaman dahulu, pada sesuatu ketika semua bupati atau adipati dari mancanegara diwajibkan menghadap ke Majapahit untuk menyampaikan ulu bekti sebagai tanda kesetiaan kepada raja, serta memberikan laporan. Biasanya ini hal demikian memakan waktu hingga 6 bulan. Suatu ketika Kyai Adipati Wirohudoyo berhalangan untuk menghadap ke kerajaan Majapahit, dan sebagai wakil diutus putra menantunya, yaitu Raden Joko Katuhu, dengan disertai oleh salah seorang saudara sang Adipati, yaitu Kyai Buang. Tidak diceritakan dalam perjalanan selama sampai di Majapahit, para bupati mancanegara lalu membuat tetap mendirikan pasanggerahan. Tersebutlah di semua persalahan para bupati mancanegara dari Wirosopo ini, setiap malam Jumat
Pesanggrahan daripada Bupati Wonosobo ini mengeluarkan api seperti terbakar. Tapi setelah didekati, api itu tidak ada. Itu berlangsung hingga sampai 7 Jumat. Akhirnya pun beliau, Sang Prabu Brawijaya, mengetahui berita tentang pesanggrahan Adipati Wonosobo yang seolah-olah terbakar, namun didekati api itu tidak ada. Hanya Sang Prabu mengutus kepada pengawalnya supaya Sang Adipati Wonosobo menghadapnya. Setelah menghadap, ternyata bukan Adipati Wonosobo atau Raden Wiraudoyo, ananging akan tetapi yang datang adalah Raden Joko Katuhu. Kemudian Sang Prabu berkata, kenapa bukan Adipati Wiraudoyo yang datang sendiri? Kamu siapa? Punten dalem sewu sinuwun, kawula putranipun Adipati Wiraudoyo, awit panjenenganipun saweg nandhang gerah pramila utusan dumateng kawula supados minangka sesulih sowan ngadhep paduka. Akan tetapi Prabu Brawijaya tahu persis bahwa Sang Prabu Wiraudoyo tidak punya anak laki-laki. Akhirnya setelah mengaturkan sembah, Raden Joko Katuhu pun mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia adalah anak daripada Raden Haryo Baribin. Terkejutlah Sang Prabu Brawijaya setelah mendengar bahwa dia adalah anak daripada saudaranya sendiri, yaitu Raden Haryo Baribin. Akhirnya dia pun meminta sebuah keris yang dipakai oleh Raden Joko Katuhu untuk diteliti. Sungguh benar setelah diteliti bahwa itu adalah keris kepunyaan Raden Haryo Baribin yang dulu telah diancamnya atau dibenci sehingga dia ada rencana untuk membunuh Raden Haryo Baribin, yang akhirnya beliau Raden Haryo Baribin meninggalkan kerajaan Majapahit. Kemudian Raden Joko Katuhu diberi anugerah sebagai Adipati Anom Kabupaten Wonosobo dan diberi latah sampai ke Gunung Sumbing, serta diberi gajah sebagai titihannya. Tersebutlah Kiai Buang yang bersamanya setelah Raden Joko Katuhu dihimbau untuk kembali ke Wonosobo. Diceritakan Kiai Buang yang menyertai Raden Joko Katuhu merasa iri hati. Kenapa bukan saya yang diutus menghadap oleh Sang Adipati Wiraudoyo? Akhirnya pun pemikiran licik di benak Kiai Buang pun direncanakan. Setelah pulang sampai ke daerah Sumbing, buru-buru Kiai Buang mendahului Raden Joko Katuhu. Setelah sampai menghadap ke Prabu atau Adipati Wiraudoyo, kemudian Kiai Buang menyampaikan, punten dalem sewu sinuwun,
Ayah, Yai, bagaimana beritanya tentang anakku Katuhu setelah menghadap Sang Prabu Brawijaya, Yai? Untuk dalam sewu bahwa putra Anda sampun ngampuh jinggo matur dumateng Prabu Brawijaya bahwa Anda akan memberontak. Dan sekarang Raden Katuhu sudah menyampai di daerah Sumbing untuk datang ke Kabupaten Wirosobo untuk membunuh Paduka. Akhirnya pun Adipati Wirodoyo marah. Kiai Buang pun menggunakan kesempatan. Begini, Paduka, saya minta pasukan untuk mencegat Raden Joko Katuhu, untuk menangkap. Setelah itu saya bawa ke sana. Akhirnya pun Raden Joko Katuhu yang dalam perjalanan akan dicegat oleh Kiai Buang dengan membawa pasukan yang telah diizini oleh Adipati Wirodoyo. Dikisahkan setelah sampai di Sungai Pelet, daerah Banjarnegara, akhirnya pun pertempuran tidak bisa dielakkan. Pasukan daripada Joko Katuhu dan pasukan dari Kiai Buang pun perang tidak bisa dielakkan di daerah tersebut, yang akhirnya Kiai Buang pun bersama anaknya tewas oleh Raden Joko Katuhu. Setelah itu Raden Joko Katuhu dengan membawa jenazah daripada Kiai Buang kembali ke Wirosobo. Setelah bertemu dengan sang mertua atau Bupati Wirosobo, Kiai Raden Wirodoyo, disampaikanlah cinta yang tenang oleh Raden Joko Katuhu. Kemudian sang Adipati pun merasa gembira bahwa apa yang dikatakan oleh Kiai Buang adalah kebohongan. Dan akhirnya karena Adipati sudah lanjut usia, maka diangkatlah Raden Joko Katuhu menjadi Bupati Wirosobo dengan gelar Kiai Raden Adipati Wirohutomo, Bupati Wirosobo kedua. Pemirsa, demikian kisah sejarah tentang Bupati Wirosobo pertama, yaitu Kiai Raden Wirohutoyo. Kemudian beliau melengsarkan atau memberikan kepada putra menantunya, yaitu Raden Katuhu, yang mana Raden Katuhu itu adalah anak daripada Raden Haryo Baribin. Kemudian Raden Katuhu dinobatkan menjadi Adipati Wirosobo yang kedua dengan bergelar Kiai Raden Warkoutomo. Oke pemirsa, nanti dilanjut dengan episode berikutnya, yaitu Raden Joko Katuhu menjadi Bupati Wirosobo kedua, dilanjutkan dengan Raden Joko Kaima atau Bupati Merapen. Jangan lupa subscribe, like, serta komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.